Hai guys, ketemu lagi bareng saya Saisa di acara ngobrol bareng komunitas. Pada hari Selasa ini kita akan membahas tentang digitalisasi desa, yang mana pembicaranya adalah seorang ketua Karang Taruna Kecamatan Jamblang. Kita akan ngobrol bagaimana peran pemuda, yang mana di sini adalah Karang Taruna, dalam pengembangan digitalisasi desa. Teman-teman pasti tahu ya, sekarang pemerintah sudah mengeluarkan undang-undang tentang desa yang sudah disahkan menjadi undang-undang, dan produknya itu adalah penyaluran dana desa itu 1 miliar satu desa, tapi itu tidak merata ya, sesuai dengan dari kebutuhan desa itu sendiri. Nah, bagaimana potensi dari desa-desa yang ada di Cirebon? Karena kita dari Cirebon, kita akan bahas dengan Karang Taruna, dan bagaimana pula peran pemuda terhadap pengembangan digitalisasi desa. Karena saya pikir sangat penting gitu, agar anak muda bisa berkontribusi kepada desanya masing-masing. Caranya gimana? Ya dengan mengenali potensi desanya tersebut gitu. Kadang kita tinggal di sebuah desa, khususnya di kabupaten, kita tidak tahu gitu potensi desa itu apa saja yang bisa dijadikan sumber pendapatan ekonomi baru, apalagi di tengah pandemi saat ini. Pastinya itu bisa menjadi peluang-peluang bisnis baru yang bisa meningkatkan kesejahteraan bagi desa tersebut. Untuk di Jawa Barat, saya belum tahu ya, yang sudah mengimplementasikan program digitalisasi dengan baik ataupun desa percontohan itu, saya melihatnya itu banyaknya dari Jawa Tengah. Dan seperti yang disampaikan oleh, nah ini Mas Abdul Hamid sudah gabung dengan kita. Saya lambaikan tangan dulu. Halo Mas. Ya, bentar ya. Dengan bintang tamu kita pada sore hari ini, yaitu Mas Abdul Hamid. Ya, tepuk tangan. Halo. Hai, Assalamualaikum, Mbak Is. Waalaikumsalam Mas. Ya Allah, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Iya, terima kasih ya sudah bersedia menjadi bintang tamu di acara ngobrol bareng komunitas pada sore hari ini. Kita mulai aja Mas ya, udah jam 4 ya, boleh? Ya. Saya apa gitu, kalau biasa aja lah. Yang sama-sama sendiri. Iya, biasa kita ada opening dulu Mas, gitu, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, gitu ya. Oke, siap. Oke, Oke guys, terima kasih. Hai guys, jumpa lagi bareng saya Saisa di acara ngobrol bareng komunitas. Nah, kita sudah episode keberapa ya? Kita sudah sering mengadakan ngobrol bareng komunitas, dan pada kesempatan hari ini bintang tamunya adalah seorang ketua Karang Taruna dari Kecamatan Jamblang. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih Mas, silahkan kenalkan diri dulu Mas Abdul Hamid kepada teman-teman semua, biar lebih mengenal siapa bintang tamu kita pada sore hari ini. Silahkan Mas Abdul memperkenalkan diri. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat berjumpa kembali rekan-rekan Cirebon Technopreneurs. Perkenalkan, nama saya Abdul Hamid. Saya sekarang menjabat sebagai Ketua Karang Taruna Kecamatan Jamblang. Alamat saya di Desa Bakung Lor, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon. Saya juga satu organisasi dengan MC Dola Gita, satu organisasi di kepengurusan DPD KNPI Kabupaten Cirebon. Saat ini di Kecamatan Jamblang sedang digagas sebuah ide yang sangat brilian menurut saya, karena di Jamblang itu akan digagas sebuah kawasan wisata terintegrasi. Wah, keren terintegrasi kan? Iya. Karena Jamblang itu Jamblang itu banyak potensi lah. Kalau misalkan rekan-rekan yang melihat live pada sore hari ini, saya akan kupas habis tentang potensi wisata di Kecamatan Jamblang. Mungkin nanti biar pada penasaran, ini sebagai fullnya saja, biar pada
penasaran. Ya. Oke, Mas. Ya, memang kita pada sore hari ini kita akan bahas tentang pemuda di sini, Karang Taruna yang Ya, pimpin, bagaimana perannya dalam pengembangan digitalisasi desa. Nah, itu kan tadi kan banyak nih potensi-potensi desa dari Jamblang, khususnya Kecamatan Jamblang itu. Nah, apa aja sih Mas sebenarnya potensi-potensi dari Desa Jamblang atau Kecamatan Jamblang, Mas, mungkin yang belum diketahui oleh orang lain, Mas, selain nasi Jamblang ya. Nasi Jamblang. Jamblang. Nah, itu gimana? Boleh deh cerita tentang asal mula nasi Jamblang itu seperti apa, Mas? Yang lebih konkret dari ininya, dari orang desanya langsung nih, lahir di sana. Boleh. Gimana? Ya, saya kupas satu persatu dulu Mbak ya tentang potensi wisata di Kecamatan Jamblang. Jamblang itu sebuah kecamatan di Kepulauan Cirebon terdiri dari 8 desa, di mana setiap desa itu memiliki beberapa potensi yang patut untuk dibanggakan. Di antaranya potensi kuliner, potensi wisata, sejarah, religi, dan sebagainya. Kita ambil di Desa Jamblang. Kita tahu bahwa selama ini Jamblang itu terkenal dengan makanan khasnya, yaitu sega jamblang ya. Walaupun bikin di Cirebon juga pasti bikinnya sega jamblang. Mau di Jakarta pasti sega jamblang, nggak ada sega Cirebon atau nasi Cirebon, nggak ada, tapi sega jamblang. Nah, itu Nah, merupakan itu apa tuh historinya, Mas? historinya. Jadi dulu itu bisa dinamakan nasi jamblang karena di jamblang itu dulunya kan istilahnya istilahnya banyak banyak pedagang nasi jamblang. Khasnya itu kan bungkusnya pakai daun jati. Jadi yang menjadikan sega jamblang khasnya itu daun jatinya itu. Nah, ketika nasi itu dibungkus dengan daun jati, maka akan menjadikan khas yang berbeda rasanya gitu dibandingkan dengan nasi yang tidak dibungkus dengan daun jati gitu. Makanya disebut nasi jamblang kebetulan yang merintihnya itu di wilayah Desa Jamblang. Nah, selain Desa Jamblang juga ada juga Mbak potensi di Jamblang itu yang menurut saya ini perlu dieksplor, perlu masyarakat Cirebon ketahui bahwa di sana ada sebuah bangunan wihara di Jamblang, namanya Wihara Dharma Bakti, yang di mana di sana itu usia pembangunan Wihara Dharma tersebut sama dengan usia pembangunan Masjid Keraton Kesembuhan pada abad 14. Umurnya. Iya, itu dibangun pada tahun 1480 sekian lah, abad 14. Yang mana pembangunannya itu bersamaan dengan pembangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Bahkan itu di sana itu fondasi bangunan di vihara itu diambil dari fondasi Masjid Keraton Kesembuhan. Jadi ada nilai historis bahwa di Jamblang itu jauh sebelum negara ini merdeka, bahkan sebelum ada penjajahan, nilai keragaman itu sudah ada di Kecamatan Jamblang. Kita tidak usah jauh-jauh untuk melihat keragaman antar umat beragama di Jamblang itu sudah ada dari dulu. Di sana juga ada wisata kota tua yang letaknya di pinggir jalan. Kota tua akan dijadikan, ya, kota tua. Di sana ada sebuah bangunan yang istilahnya mirip dengan seperti di Jakarta itu Mbak, kota tua. Jadi semua rumah-rumah di pinggir jalan. Ini kan sudah menjadi istilahnya garapan, insya Allah lah sudah ada perhatian dari Pemda akan dibangun kawasan wisata kota tua di Desa Jamblang gitu. Nah, itu beberapa potensi. Kemudian lanjut geser ke desa selanjutnya yaitu di Desa Sitiwenangun. Di Desa Sitiwenangun itu kalah menarik dengan di Jamblang karena di sana ada potensi wisata kerajinan gerabah yang sangat legendaris, di mana gerabah buatan Desa Sitiwenangun ini menurut penelitian yang pernah dilakukan di sana bahwa gerabah Sitiwenangun itu tahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Terus untuk pengerjaan gerabahnya itu dikerjakan paling cepat di dunia loh, bukan di dunia pembuatan gerabahnya itu loh
paling cepat. Nah, berdasarkan dari beberapa potensi yang ada di Kecamatan Jamblang, sekiranya sudah layak maka kita istilahnya mendukung atau mengeksplor potensi wisata di Kecamatan Jamblang, karena di Jamblang itu sudah banyak potensi wisata. Makanya Pak Camat beserta Pakku dengan saya juga selaku Ketua Karang Taruna bekerja sama sekiranya bagaimana untuk mewujudkan potensi wisata terintegrasi di Kecamatan Jamblang. Jadi ketika ada pariwisata mau berkunjung ke Jamblang, kita arahkan ke Jamblang, dilihat potensi bangunan itu dulu, bangunan wihara, kemudian geser ke Sitiwinangun, ada kerajinan gerabah di sana. Nanti para wisatawan diajak untuk bagaimana belajar bikin gerabah gitu Mbak, belajar kerajinan seperti bikin guci, bikin gentong, bikin celengan gitu di sana. Di sana sudah banyak wisatawan yang sering berkunjung di sana, baik dari lokal sampai mancanegara, sudah banyak yang sering kunjungan ke sana. Ya. Ya. Itu dari Sitiwinangun. Kalau Bakung Lornya sendiri desanya Mas, apa potensi desanya Mas? Kalau Bakung pasti tahu semua lah. Bahwa di Cirebon khususnya itu kalau orang Bakung pasti ciri khasnya itu tape ketan Bakung. Ya, dari dulu juga sebelum saya lahir itu sudah melegenda lah masakan tape Bakung. Nah, kalau Bakung kita munculkan ini dari segi kulinernya, Mbak. Selain tape juga selain potensi yang lain seperti siwang, rasi bawang gitu rasanya gitu. Kemudian ada juga selain siwang itu di sana ada budidaya jangkrik. Ini yang digagas oleh Kuwu Desa Bawang Kidul. Beliau masih muda, energik, menjadi pengusaha jangkrik, sekarang menjadi kuwu. Nah, karena semangat beliau untuk bagaimana membangun Kecamatan Jamblang menjadi kecamatan terintegrasi, maka Kuwu Bawang Kidul ini sangat bersemangat untuk menggagas potensi wisata terintegrasi di Kecamatan Jamblang. Pokoknya kita sudah siapkan semuanya di Jamblang, segala sesuatunya gitu. Sekarang saya selaku Karang Taruna berkali-kali mempromosikan potensi wisata di Kecamatan Jamblang. Makanya kita juga di sana dalam rangka untuk mendukung supaya terciptanya Kecamatan Jamblang menjadi wisata terintegrasi, kita bentuk sebuah komunitas yang namanya Pok Darwis, kelompok sadar Pok Darwis, kelompok wisata. Nah, Pok Darwis ini terdiri dari beberapa elemen, Mbak. Ada yang elemen yang ahli seni, kemudian ahli di bidang budaya dan sebagainya. Kita kumpulkan jadi satu. Kemudian kita bikin komunitas yang namanya Pok Darwis. Pok Darwis ini berperan besar untuk mempromosikan potensi wisata di Kecamatan Jamblang. Gitu, Mbak. Iya, tadi sudah banyak disampaikan mengenai potensi-potensi desa, potensi-potensi yang ada di Kecamatan Jamblang, ya enggak? Nah, tadi Mas, ketika potensi-potensi yang sudah Mas sebutkan tersebut, itu bagaimana cara Mas untuk mempromosikan agar tidak hanya orang Cirebon saja yang tahu, apalagi sekarang eranya digital. Langkah-langkah apa saja yang sudah Mas lakukan gitu untuk mendukung dan mempromosikan potensi-potensi tersebut? Akhirnya kan bisa mendatangkan income tuh Mas gitu untuk warga desanya di sekitarnya gitu. Gimana Mas? Oke. Selama ini kita sudah bekerja sama dengan beberapa tokoh di Cirebon yang kiranya itu bisa mendatangkan pariwisata baik lokal maupun mancanegara. Contohnya kemarin kita sudah sowan ke Sultan Sepuh yang baru, Mas Pangeran Lukman juga, di mana sekiranya ketika ada wisatawan yang berkunjung ke Keraton Kasepuhan, mohon untuk diarahkan ke Jamblang gitu. Dan kita sudah deal dengan Sultan. Ketika ada wisatawan yang berkunjung ke Keraton Kasepuhan, nanti semua beliau diarahkan ke Jamblang. Kemudian juga kita sudah melakukan
kunjungan ke Kampung Kacirbonan. Pokoknya kita sudah istilahnya sepakat dengan beberapa keraton di Cirebon untuk sekiranya bagaimana wisatawan yang berkunjung ke keraton itu diarahkan ke Jamblang gitu. Nah kemudian selain itu juga kita juga sudah berkoordinasi dengan beberapa dinas terkait, di antaranya Disdikbudpora, kemudian Dinas Koperasi dan UMKM, kemudian Dinas PUPR. Kalau di Dinas Disdikbudpora kita ingin adanya istilahnya promosi intens dari dinas tersebut supaya Kecamatan Jamblang ini segera diwujudkan menjadi kecamatan wisata terintegrasi. Kemudian untuk di Dinas Koperasi dan UMKM-nya kita minta supaya ada pemberdayaan usaha-usaha UMKM yang ada di Kecamatan Jamblang. Kita minta tepat dari pihak Dinas Koperasi supaya banyak pengrajin UMKM yang ada di Jamblang ini bisa diberdayakan gitu. Itu beberapa sebenarnya dan masih banyak lagi. Jadi semua ini itu kita bergerak dari ini sektor kesenian bergerak, sektor budaya juga bergerak. Bagaimana untuk mensukseskan Kecamatan Jamblang menjadi kecamatan wisata terintegrasi di Kabupaten Cirebon. Tadi Mas, itu kan lebih ke, kalau promosi tadi kan saya kira lebih ke kolaborasi ya dengan pihak keraton, dengan Disukar. Nah, untuk promosi ke digitalnya sudah ada belum Mas? Entah pembuatan website atau ya lewat konten-konten digitalnya gitu. Nah, itu kan bisa membuat sebuah ekonomi digital berperan dalam pembangunan desa, kan gitu Mas. Nah, itu gimana Mas? Maksudnya kalau belum, dari Cirebon Tekno juga kita punya program Mas, kalian promosi ya? Jadi kami tuh pengen memposisikan diri sebagai sebuah teknologi digital untuk pusat sebagai teknologi digital untuk wilayah 3 Cirebon, apalagi Cirebonnya sendiri. Ayo, ketika ada potensi-potensi tersebut, kita promosikan lewat ya tadi, lewat digitalnya, entah lewat websitenya, pembuatannya, kemudian konten digital untuk Instagramnya. Kami ada jasa untuk hal tersebut, Mas. Nah, nanti ini bisa kolaborasi antara Cirebon Tekno lewat CMK Studios dengan Kecamatan Taruna. Kita yang mengerjakan tentang IT-nya. Nah, itu bisa, Mas, nantinya kita bantu. Siap. Siap, itu merupakan tawaran yang sangat bagus dan saya siap mendukung gitu. Siap. Konkret ya, nanti habis ini kita MOU ya. Ya, kita langsung lanjutin. Pokoknya begini Mbak, apapun itu yang sekiranya mendukung untuk terciptanya Kecamatan Jamblang menjadi kecamatan terintegrasi, kita jangan nanti siap untuk membantu. Karena Pak Camat juga kepada saya gitu, silakan Mas Hamid cari jaringan sebanyak-banyaknya supaya bisa terwujud Kecamatan Jamblang terintegrasi, entah itu memanfaatkan jaringan, kita kenalan dengan beberapa kolega, memanfaatkan jaringan dinas dan sebagainya. Pokoknya semuanya diajak ke sini bergabung gitu, apapun itu, baik dari ya seperti itu. Apalagi dari MAIS kan sekarang sudah menawarkan Cirebon Tekno yang sudah melakukan tangan jangan tidak lagi kelasnya. Saya yakin saya siap untuk membantu. Benar ya. Ini loh, aku seriusin lah nantinya nih. Gitu. Ini bahas apa sih Pak Hamid katanya. Jadi kita ini Pak Ian Zukli, kita akan bahas tentang peran pemuda dalam pengembangan digitalisasi desa di wilayah Kecamatan Jamblang. Nah, kebetulan ini kan pemudanya itu diwakili oleh Karang Taruna. Nah, Mas Abdul Hamid ini adalah ketuanya Pak Aryan gitu. Jadi kita akan ngobrol tentang bagaimana peran Karang Taruna dalam pengembangan digitalisasi desa. Karena ini terkait dengan program atau unit bisnis dari Cirebon Tekno. Cirebon Technopreneurs juga punya unit bisnis untuk pengembangan digitalisasi desa. Nama programnya itu adalah Pinter Baik, karena kita melihat bahwa di Ciayu Majakuning khususnya tentang potensi digitalisasi desa itu kurang berjalan dengan baik gitu loh Mas, dibandingkan di wilayah Jawa Tengah. Jadi masalah data itu sering terabaikan, ya nggak beres lah gitu. Apalagi di era pandemi ini kan namanya data itu penting. Nah, bagaimana caranya agar data itu bisa disajikan dengan baik gitu.
Karena apa, Mas? Pentingnya data itu adalah ketika apalagi di era pandemi ini, dengan kita mempunyai data yang valid, kita akan tahu gitu berapa jumlah orang miskin di desa tersebut. Jadi nanti kalau ditanya nih, aku nanya sama Mas Hamid sebenarnya orang miskin di desa Bakunglor tuh ada berapa sih? Nah, terus Mas Hamid menjawab, kira-kira sekitar 500 orang. Kita nggak mau ada kira-kira, Mas. Itu ada valid datanya tuh benar-benar pasti. Jadi nanti Mas Hamid akan menjawab yang miskin di desa Bakunglor itu ada misalnya 100 orang. Ini Mbak datanya. Nah, itu salah satunya. Jadi tadi kita nanti ada pelatihan bagaimana agar anak anak muda kemudian aparat desa itu bagaimana pendekatan kepada masyarakat. Itu loh Mas, itu kan perlu skill ya gitu, tidak asal datang aja gitu loh. Tapi yang akan bergerak itu adalah anak muda di sana. Kita sebagai pendamping saja, Mas, gitu, untuk program pengembangan digitalisasi desa. Nah, itu lebih ke kayak pemetaan masalah desanya, gitu kan, terus secara spesial juga. Nah, selain itu kita juga akan ada memberikan pelatihan digital campaign-nya juga, Mas. Selain bagaimana kita ya tadi proses pendekatan kepada warganya, gitu loh. Dan dengan data tersebut, akhirnya kan bisa bermanfaat, mau apa aja, mau bisnis, mau bantuan gitu. Jadi bantuan itu nggak kayak sekarang akhirnya banyak orang yang tidak sesuai dengan target. Itu kan yang terjadi, ujung-ujungnya ribut, bener nggak? Kenapa? Datanya nggak beres gitu loh. Sampai ke tingkat DPRD itu kan sampai gotok-gotokan dong, sampai kan disinggung sama anggota dewan bahwa desanya itu tidak bisa membuat program yang baik gitu, khususnya masalah data, tersinggung. Akhirnya rame di demo. Itu kan di sana ya, di kabupaten kan gitu, bukan di kota. Itu sih Mas yang ingin saya sampaikan juga dalam ngobrol kita pada sore hari ini gitu. Nah, gini Mas, balik lagi nih ke pembicaraan kita. Kita kan ada di era digital, Mas Hamid ya. Itu gimana potensi dari pemudanya di sana gitu? Apakah sudah melek digital semua? Gimana Mas terkait dengan melek digital ini? Mas kan yang tahu nih Karang Taruna, bagaimana potensi dari anak muda di sana? Apakah sudah melek digital semua atau belum? Atau gimana tuh? Ya, sebagian pemuda di Kecamatan Jamblang itu semuanya saya lihat sudah melek digital. Tapi untuk pemanfaatan akses, memanfaatkan digital tersebut, kebanyakan dari mereka yang sebatas hanya pemanfaatan secara individu saja. Contohnya cuma bermain medsos, tidak ada berpikir bagaimana sekiranya kita itu punya potensi wisata di desa kita itu kita bisa manfaatkan itu. Saya melihat di sana itu masih tahapnya masih banyak ego sektoral di beberapa desa. Jadi tidak ada berpikiran kita ini bagaimana mengembangkan kesempatan kita gitu. Paling ada tiap desa masing-masing, seperti desa Pakunglor sendiri, desa Jamblang masing-masing. Nah, peran saya sebagai ketua Karang Taruna, saya berusaha merekrut beberapa potensi pemuda di Kecamatan Jamblang untuk ayo kita bersama-sama mengembangkan potensi di masing-masing desa gitu. Kalau misalnya semuanya bergabung dan terintegrasi, maka kita akan menjadi sesuatu yang besar. Kalau misalkan masih sebatas ego sektoral, hanya membanggakan desa masing-masing, ya mungkin cuma seperti itu saja, dan seperti itu sampai sekarang masih terjadi. Maka saya juga kadang-kadang sering main ke beberapa desa, ngobrol dengan beberapa pemudanya, saya sampaikan kepada mereka tentang potensi di Kecamatan Jamblang seperti ini, dan ya sedikit banyak mereka juga ikut istilahnya mendukung ya. Jadi ketika ada yang menggerakkan bagaimana sekiranya kita itu bersama-sama untuk bergabung untuk mensukseskan program wisata terintegrasi, maka mereka juga dengan sendirinya itu bergabung gitu. Karena kita hanya bagaimana cara menggerakkan potensi di Kecamatan Jamblang. Karena pemanfaatan internet di Kecamatan Jamblang itu hampir semuanya ada. Karena di tiap balai desa itu tersedia wifi untuk dimanfaatkan ke masyarakatnya supaya ya bisa memanfaatkan penggunaan internet. Jadi ketika ada ruang untuk mereka itu
memanfaatkan media atau internet, kita arahkan supaya bagaimana potensi-potensi yang ada di desa ini bisa diangkat untuk bisa dikembangkan menjadi sebuah jualan istilah. Aduh, jaringan nih. Ya, Mas Abdul Hamid. Sepertinya guys ada gangguan jaringan nih dari Mas Abdul Hamid ya. Bentar. Mas Abdul Hamid mungkin bisa keluar dulu ya Mas ya, nanti bisa masuk lagi ya. Semakin ya Mas Abdul Hamid keluar dulu, nanti beliau akan masuk lagi karena acara ini masih tetap berlangsung ya. Apa namanya? Saya senang banget nih ketika ada anak muda yang menjadi seorang ketua di komunitas Karang Taruna tingkat kecamatan. Kita ngobrol bagaimana potensi-potensi desa yang ada, karena di kecamatan itu kan ada terdiri dari beberapa desa. Nah, dari sana ini kita akan memetakan gitu desa mana aja yang mempunyai potensi yang paling bagus untuk dipromosikan gitu. Ori Malang dong Bu perangkat desanya. Ori Malang. Ori Malang. Apa ini Ori Malang nih? Nah, terus akhirnya kan sebelum karena kita ada tuntutan untuk bagaimana mempromosikan Ori Malang dong Bu perangkat desanya. Nah, apa namanya? Itu harus didukung oleh SDM-nya. Nah, SDM-nya ini SDM di sini kan saya harap anak mudanya tuh berkontribusi gitu terhadap pembangunan desanya masing-masing melalui ya tadi, karena ini eranya digital, bagaimana membangun atau menciptakan talenta-talenta digital yang akhirnya bisa apa namanya? Bisa membangun desanya masing-masing melalui ekonomi digital tersebut gitu. Banyak cara sebenarnya untuk mempromosikan desa masing-masing gitu. Dan Cirebon Technopreneurs ini siap untuk membantu menjadi mitra atau menjadi pendamping bagi desa-desa yang ingin berkolaborasi dengan kita. Mas Aryan, saya pengen tahu Bu, video Bu, Ori Malang dong Bu perangkat desanya. Apa sih Ori Malang tuh, Eka? Eka, Ori Malang. Mas Abdul Hamid masuk lagi ya Mas ya. Nanti saya add lagi nih Mas Abdul Hamid karena kita obrolannya belum selesai, masih ada waktu sampai 1 jam. Ya, ini masuk lagi gitu. Enggak, Ori Malang dong Bu perangkat desanya. Saya pengen tahu Bu, video Bu. Apa sih? Oh, nama daerah. Nama daerah di Kecamatan Jamblang gitu Mas. Ori Malang. Oh gitu. Perangkat desanya. Jadi oh bisa ikut ke kita. Oh gitu. Iya iya iya. Ya, mungkin nanti kita akan ngobrol ya sama apa namanya? Tidak hanya Karang Taruna gitu. Dari Jamblang nanti Karang Taruna yang lainnya juga kita obrol dulu lewat virtual ini, lewat kegiatan ngobrol bareng komunitas agar lebih mengenal gitu apa potensi dari wilayah desa masing-masing. Nah ini kan sangat positif sekali ya. Kadang orang Cirebonnya sendiri itu tidak tahu gitu potensi dari desa yang lain, apalagi potensi dari desa sendiri juga masih banyak orang yang nggak tahu gitu. Saya masih menunggu Mas Abdul Hamid untuk bergabung lagi di acara ngobrol bareng komunitas. Semoga Mas Abdul Hamid ini ya apa namanya segera bergabung dan bisa mengatasi kendala teknisnya gitu. Entah ini ada jaringan apa nih tiba-tiba mati. Gitu. Mas Aryan dari mana ya Mas Aryan? Mas Aryan Zluti. Nah ini ada Mas Arif juga bergabung di ngobrol sore hari ini. Teman-teman nanti bisa bertanya ya kepada Mas Abdul Hamid untuk mengeksplor lagi potensi-potensi desa, potensi apa aja yang ada di desa atau kecamatan dari Jamblang tersebut. Yang terkenal dengan nasi jamblangnya gitu. Ada beberapa versi sih sebenarnya gitu. Yang cerita-cerita dari banyak orang gitu terkait dengan sejarah nasi jamblang. Itu sangat ikonik banget ya. Oh iya, dari Ori Malang tuh daerah ya berarti ya? Desa ya Mas Aryan ya? Saya aja baru tahu.
Ada desa namanya Ori Malang. Gitu. Ori Malang, di Ori Malang dong Bu perangkat desanya. Nah, mungkin kita juga nanti ke depan ngobrol bareng komunitasnya itu sama kepala desanya juga itu mungkin bisa kita lakukan ya gitu agar pertama silaturahim kita lewat virtual dulu gitu baru nanti kalau mau kita kolaborasi kita bisa bertemu secara langsung gitu guys. Nih aku masih di kantor nih kantor Cirebon Techno tepatnya ada di Suratno nomor 97. Teman-teman yang mau datang ke sini silahkan boleh kami undang dengan senang hati gitu bisa ngobrol bersama kami. Ya sebelum Bakung sebenarnya desa di Kecamatan Jamblang tuh ada berapa desa ya Mas Aryan? Ini Mas Abdul Hamidnya belum bisa bergabung sambil nunggu ya. Ada berapa desa di Kecamatan Jamblang? Karena Kecamatan Jamblang itu saya tahunya tuh selain nasi jamblang juga mengenai apa namanya pegiat-pegiat seninya juga itu terkenal gitu. Entah dari pembuatan topeng selain gerabah ya. Tadi yang sudah disebutkan sama Mas Abdul Hamid. Pembuatan topeng juga itu ada yang dari Jamblang, kemudian apalagi ya, ada kerupuk-kerupuk juga tuh, kerupuk apa tuh namanya, kerupuk, itu masuknya ke kecamatan apa ya, kerupuk selangit ya berarti Kelangenan ya berarti, oh ya salah. Nah ini Mas Abdul Hamid sudah bergabung lagi dengan kita, alhamdulillah. Ya, ada ai.ri596 bergabung. Terima kasih ya sudah nonton kembali kegiatan kita dari Cirebon Technopreneurs. Kita masih menunggu Mas Abdul Hamid. Ya, Mas Abdul Hamid ini selain sebagai seorang ketua Karang Taruna juga beliau adalah pengusaha juga gitu. Dia pembisnis juga. Dia punya bisnis siwang, terasi bawang. Siapa tahu nih kalau misalnya ada teman-teman yang bertanya gitu nanti akan dikasih giveaway siwang dari Mas Abdul Hamid sebagai promosi produknya Mas Abdul Hamid. Boleh juga tuh Mas kita adain giveaway dari Mas Abdul Hamid. Teman yang bertanya dalam acara hari ini itu bisa dikasih siwang Mas gitu. Boleh ya Mas ya? Gitu. Kita masih menunggu nih. Kok nggak bisa bergabung ya Mas ya? Coba lagi Mas. Aku coba undang lagi nih. Karena ini sebenarnya acara-acara begini tuh bisa selain memberikan informasi-informasi yang positif juga bisa promo gitu. Terkait dengan apa yang menjadi fokusnya teman-teman atau fokusnya dari bintang tamu pada sore hari ini gitu. Itu bisa dilakukan karena yang nonton di sini kan tidak hanya dari Cirebon ya gitu, dari Sulawesi Tiga Cirebon, ada dari daerah Jakarta juga, kemarin ada dari Jawa Tengah juga gitu. Ada alhamdulillah. Yaitu harapan kami bisa berdampak sosial yang lebih luas lagi. Nah, kita udah tergabung. Mas Abdul kenapa? Tahu nih, mungkin jaringannya ini agak error di sini. Saya sudah coba berkali-kali gabung tapi tetap masuk. Iya betul. Ini maklumi kalau misalnya acara virtual kayak gini masalah jaringan itu sangat biasa terjadi. Ini ada yang nonton pada sore hari ini ada dari Lampung juga Mas gitu. Nah, tadi saya singgung nih kalau Mas mau promosi mau ngasih giveaway. Siwang boleh. Bisa di Lamongan. Nah, siapa tahu nanti kan di sana buka cabang. Nah, ya kan? Tapi syaratnya harus ngasih pertanyaan nih yang keren sama Mas Abdul Hamid ya. Bener nggak? Ngasih pertanyaan nanti dapat hadiah siwang. Nah, siwang ini asli Cirebon nggak sih sebenarnya siwang tuh Mas? Asli dong. Di Cirebon itu ada mitos tentang siwang. Kenapa? Ya, sejarahnya kenapa? Kan setiap ya Allah. Nih, kan Wali Songo itu kan sering rapat gitu. Wali Songo tuh rapat. Mereka sukanya di setiap kali rapat itu sukanya di Cirebon karena setiap kali rapat di Cirebon itu Sunan Gunung Jati selalu menyuguhi kepada Wali Songo itu sebuah makanan terasi bawang gitu. Jadi mereka suka dengan makanan Uya Tunuh namanya. Nah, sekarang kan Uya Tunuh. Nah, sekarang sama kita kan di kolaborasi menjadi
terasi bawang, siwang gitu, ada elektronisnya. Makanya di Cirebon itu banyak yang jualan siwang karena dulu leluhur kita lalu wali songo itu sangat suka dengan makanan siwang atau uyah dulu gitu. Jadi ya nggak ada lagi dari zaman para wali itu siwang sudah ada. Gitu. Wow. Iya ya, berarti sejak zaman Wali Songo ya. Mungkin Ya. Mbak Airi ini tahu nggak nih siwang atau belum? Sudah pernah dengar nggak nih sebelumnya? Bisa sharing ke kita ya Mbak ya. Siwang, pernah dengar nama siwang nggak gitu? Rasanya itu yang gurih ya Mas ya. Pastinya gurih karena bawang dan sedapnya itu dari terasinya ya Mas ya. Yang Ya, bikin lahap makan itu sampai nambah lagi, apalagi nasinya itu masih kebul-kebul gitu kan. Waduh, enak banget. Langsung promosi. tidak ada siwang. Iya, iya. Berapa tuh Mas? Kalau dijual itu harganya Mas? Berapa Mas? Murah, cuma 20.000 satu pak ini, cuma 20.000. Net, Main, ya, netonya berapa? Isinya berapa? Berapa gram? hanya 25 gram. 25. 25 gram. Iya. Ini kemasannya Mas tuh udah bagus loh. Biasanya kalau kemasan siwang itu teman-teman pakainya botol ya Mas ya? Iya kan? Iya, saya pakai Sunning Foods baru. Oke, bagus nih termasuknya. Ya. Tuh di Lamongan baru tahu Mas, belum pernah denger siwang tuh katanya Mas Abdul. Terus juga nih apa nih? Terus juga nih tentang kalau sekali siwang pasti ketagihan. Udah Oke, kita lanjut masih banyak lain kali. Lanjut. Ya, ya. Saya dulu. Lanjut lagi ke tema kita ya pada sore hari ini. Nah, Boleh. jadi Mas, sebenarnya Mas ya, di era digital ini, apalagi ada program atau pemerintah itu menggalakkan digitalisasi desa atau desa digital gitu kan. Sebenarnya ya, khususnya Karang Taruna sendiri sudah siap belum gitu loh untuk menuju digital desa, untuk digital sudah siap Mas sebenarnya, dan persiapannya apa saja yang sudah dilakukan maupun yang belum dilakukan. Ya. Untuk kalau ditanya masalah kesiapan, kita sudah siap 100% untuk menuju digitalisasi desa. Karena saya cek itu tiap desa itu punya website masing-masing, Mbak. Mereka juga punya media yang isinya itu mempromosikan desanya masing-masing gitu. Contoh kayak desa Bakung juga ada website yang juga ada, kemudian ada komunitas yang isinya itu orang-orang Bakung semua, dan di situ mereka menjadi ajang untuk berkomunikasi, kemudian menyampaikan informasi dan menyampaikan masukan, saran dan kritikan kepada pihak-pihak desa gitu. Nah, tapi kembali ke saya sebagai ketua Karang Taruna Kecamatan Jamlang, maka sayangnya ini di kecamatan kita itu masih sebatas ego sektoral tiap desa masing-masing gitu. Jadi ketika diajak untuk mengembangkan di kecamatannya itu, kita butuh untuk meyakinkan mereka gitu, karena kan bargainingnya itu mereka lebih condong ke desanya masing-masing. Kalau desanya masing-masing mereka pada siap semua, karena di tiap desa kan saya sudah pernah bilang, di balai desa itu ada tersedia wifi, nah yang mereka manfaatkan sebagai sarana untuk memanfaatkan medsos tersebut, bikin website, kemudian bikin akun YouTube, bikin media sosial lainnya yang intinya mempromosikan potensi di desanya sendiri. Nah, kita untuk di kecamatan kita, karena saya juga baru terbentuk ya, baru sekitar 2 bulan menjadi ketua Karang Taruna. Saya sedang mencari potensi apa saja yang bisa dikembangkan kaitannya dengan program digitalisasi desa, ya, yang mana kita manfaatkan untuk sebagai ajang media promosi kita ke media sosial gitu. Karena kalau promosi secara offline itu sudah dari dulu offline tuh. Nah, tinggal kita mengembangkan promosi secara online saja gitu. Ini sedang berjalan, selama ini sedang berjalan. Kita tiap pekan kita kunjungan ke beberapa desa, kemudian kita tanya ke mereka apa nih yang ingin kita kembangkan, yang ingin kita sajikan kepada masyarakat di luar sana, bahwa Jamlang ini punya itu, begitu, Mbak. Tadi Mas bilang katanya sudah siap untuk Ya. menghadapi era digital dan menuju desa digital.
ada berapa potensi anak yang sudah melek digital dalam arti mereka bisa membuat website, mereka membuat Android gitu, atau misalnya lebih ke desain grafisnya, ada nggak tuh Mas? Dan desa apa saja yang sudah mempunyai website di Kecamatan Jamblang? Mas tahu nggak datanya ada? Kalau untuk beberapa pemuda yang sudah menguasai desain grafis itu ada beberapa yang mungkin belum banyak, tapi dari jumlah yang belum banyak itu mereka berperan di desanya masing-masing gitu. Ada yang bisa desain gambar dan sebagainya. Kalau untuk desa-desa yang sudah punya website, diantaranya itu Desa Bakung Kidul, kemudian Desa Bakung Lor, desa dari 8 desa itu ada 6 desa yang sudah berwebsite. Duanya tinggal kita dorong untuk supaya mereka bisa kita bikinkan website untuk mereka gitu, dan kita juga kasih pengetahuan kepada pemuda yang ada di desa tersebut yang sekiranya dia itu peduli akan kemajuan desanya sendiri, dan kita ajak bergabung menjadi rekan kita di Kecamatan Jamblang. Kalau Mbak lihat saya contohkan nih di satu desa di desa Jamblang, di desa Bawang Kidul itu pakunya aktif, pakunya tiap hari beliau meng-share tentang kegiatan di desanya. Tak lupa dia juga meng-share kegiatan di kecamatan baik lewat Facebook, kemudian Twitter dan blog juga banyak, sehingga masyarakat yang istilahnya yang sering bermain medsos itu tahu tentang apa nih yang sedang dikerjakan oleh desanya, apa nih yang lagi programkan oleh desanya. Begitu juga dengan desa-desa yang lain yang sudah ada websitenya gitu. Kalau di Bawang Kidul itu pakunya itu aktif di medsos. Nah, kalau di desa saya, walaupun pakunya itu tidak terlalu aktif, tapi dibantu oleh masyarakatnya gitu, Mbak. Masyarakatnya itu kreatif dan inovatif. Jadi tidak menunggu arahan dari kubunya, tapi masyarakat yang inisiatif. Gimana nih kira-kira desa kita ini menjadi dikenal di dunia internet gitu. Mereka bikin website sendiri, kemudian mereka bikin video tentang potensi di desanya masing-masing, kemudian mereka upload di YouTube, kemudian di website, sehingga kan orang di luar sana itu mengetahui, itu khususnya orang Bakung yang ada di luar Cirebon, baik itu di luar Jawa, di luar negeri, mereka mengetahui, oh di desa saya ini ada ini loh, ada ini loh, ada itu loh, begitu Pak pemanfaatannya. Wow, keren ya. Maksudnya mau sadar gitu kan tentang tantangan yang ada di era digital ini. Kalau di era digital itu kan kita harus cepat belajarnya, Mas ya. Ya nggak? Ya. Kalau yang nggak cepat belajarnya itu tidak bisa menyelesaikan, kita akan tertinggal kan gitu. Karena sekarang itu online. Kalau orang konvensional terus gitu kan tidak bisa mengkombinasikan antara offline dan online, saya rasa mereka kurang bisa beradaptasi, bener nggak? Ya. Jadi kadang orang tuh malas, aku nggak bisa, apaan sih, aku cukup ini aja udah, biar orang datang aja sendiri gitu. Jadi paradigma berpikir masyarakat juga masih banyak yang seperti itu, Mas Abdul Hamid gitu. Ya. Nah, jadi terkait dengan yang tadi yang Mas sampaikan itu, kalaupun misalnya potensi anak mudanya di sana masih kurang melek terhadap digital, lebih ke belum banyak yang menjadi developer expert di bidang web, Android, dan game developer, itu bisa berkolaborasi dengan Mimas Academy, Mas. Karena kita memberikan pelatihan-pelatihan yang tujuannya itu menjadi seorang developer expert, gitu loh. Karena mau nggak mau gitu, kita meskipun di daerah bisa belajar, benar nggak sih, Mas? Gitu. Karena adanya internet, adanya itu kita bisa belajar dari mana saja. Dan juga terkait dengan masalah kerjaan juga, Mas. Sekarang ketika kita bisa belajar di Amerika, Singapura, tapi kita tetap ada di Cirebon, itu namanya sistem remote, ya nggak? Sistem remote, jadi yang penting ada wifi gitu kan, kemudian ada laptop, terus kita ya tadi kerjaan kita bisa report tiap hari itu melalui email, kan gitu kan? Nah itu bisa bekerja gitu. Nah lalu terkait dengan gerakan digital, literasi digital itu sejauh mana, Mas, yang ada di wilayah Kecamatan Jamblang? Karena kan sekarang itu kan semua informasi itu kan gampang gitu kita peroleh. Nah, kalau kita tidak menyaringnya dengan baik, memilahnya dengan baik, itu akan menjadi dampak yang kurang baik juga buat kita.
apalagi menjelang pilkada. Tahu sendiri kan yang kemarin kasusnya Ahok itu kan, wah itu sesama saudara, itu saling bertengkar sama teman juga. Nah itu bagaimana Mas memberikan literasi digital yang baik untuk khususnya untuk anak muda dan Eh, selama ini untuk gerakan di untuk pemanfaatan itu tersebut itu menjadi program kerja kita yang akan kita laksanakan. Kalau misalkan gerakan sampai sejauh mana, saya juga belum begitu tahu gitu, karena saya juga istilahnya baru-baru ini menjadi ketua Karang Taruna. Tapi waktu berdasarkan rapat kerja kemarin itu menjadi bahan bahasan kita untuk sekiranya kita bikin gerakan ya bagaimana istilahnya pemanfaatan media itu jangan sampai disalahgunakan gitu. Apalagi menjelang momen pilkada, apalagi di beberapa desa di Kecamatan Jamblang kan sebentar lagi akan mengadakan pesta demokrasi pemilihan kepala desa gitu. Nah, kita juga memberikan edukasi kepada mereka bagaimana sekiranya itu jangan sampai hanya karena pilkada ini antar warga menjadi bertengkar, kemudian sesama saudara menjadi tidak rukun. Nah, kita coba untuk mengedukasi mereka sehingga kita bisa meminimalisir konflik yang akan terjadi pasca pesta demokrasi pemilihan kepala desa, karena kebiasaannya di sini gitu, kalau habis ada demokrasi pemilihan kepala desa maka susah gitu untuk mereka kembali move on gitu ya, yang tadinya akur menjadi tidak akur, yang tadinya dekat menjadi jauh hanya karena ya pilihan. Nah, kita mencoba untuk menawarkan ini loh, kita ini nggak usah untuk menggebu-gebu, jangan boleh kita pilihan boleh beda, tapi kita pilihan selesai ya udah clear, kita sama-sama bergerak bersama gitu. Nah. Karena kalau menurut aku sih pemilihan yang paling emosional itu ada di pemilihan kepala desa ya Mas ya, karena kan orang kenal semua gitu kan, beda dengan yang pemilihan caleg gitu ataupun presiden itu nggak terlalu berpengaruh ke teman-teman ya, benar nggak sih? Karena emosionalnya nggak sangat jauh gitu kalau untuk pemilihan presiden. Ya keren. Aduh. Kalau misalnya berapa penting sih Mas peran digitalisasi desa dalam untuk kemajuan desa tersebut itu Mas? Ya, zaman sekarang itu segala sesuatu dapat diakses melalui media. Segala sesuatu info pun dapat begitu mudah diakses melalui media. Maka kalau Mbak Istanya seberapa pentingnya pemanfaatan media, sangat penting sekali gitu. Kalau misalkan ada desa yang tidak melek internet, ya itu hanya desa ketinggalan. Jadi gimana di desa dia terkenal, kalau sama desa saja tidak bisa memanfaatkan, karena sekarang ini sudah kita era digital gitu. Mau nggak mau, bisa nggak bisa kita harus mengikuti, karena kalau kita nggak mengikuti, kita nggak mau belajar ya maka kita ketinggalan. Karena menurut saya standar sekarang itu, standar orang untuk bisa itu bukan hanya bisa baca tulis, tapi bisa internet gitu. Kalau misalkan belum internet, berarti dia ketinggalan gitu. Walaupun sudah usia sepuh juga, ya minimalnya harus mengerti cara menggunakan HP Android minimalnya lah. Kalau usia seperti saya ya harus lebih pintar lagi pemanfaatan medianya gitu. Tidak sebatas kita main medsos saja, tidak sebatas main Telegram, main Facebook tapi kita memanfaatkan media-media lainnya gitu. Kalau hanya sekedar pemanfaatannya hanya untuk chattingan, ya sama aja dengan yang lain gitu. Ya penting sekali untuk pemanfaatan media tersebut. Sekiranya kita sadar internet lah gitu. Makanya dibentuknya Pokdar Besi Kecamatan Jamblang ini supaya masyarakat juga sadar bahwa di wilayahnya itu sangat banyak potensi yang bisa dikembangkan gitu. Baik pengembangannya melalui media offline ataupun online, apapun harus bisa dimanfaatkan. Kalau misalkan tidak mampu untuk memanfaatkan potensi tersebut, ya maka program untuk mewujudkan Kecamatan Jamblang menjadi wisata terintegrasi ya maka perlu waktu gitu. Itu, Mbak. Oke Mas, ini saatnya teman-teman memberikan pertanyaan nih kepada Mas Abdul Hamid. Selain itu kalau bertanya dapat giveaway siang, iya, benar ya? Betul. Baik, bertanya kepada Mas
Mas Abdul Hamid terkait dengan pengembangan digitalisasi desa di Kecamatan Jamblang. Terkait dengan digitalisasi desa, nanti dijawab sama Mas Abdul Hamid dan mendapatkan silang juga. Ya guys ya, ini ada waktu 15 menit lagi nih, cepetan bertanya nih, dapat silang. Teman-teman guys, silang lumayan. Oh, silangnya. Ayo dong bertanya itu, kita dapat giveaway loh, silang. Apalagi yang belum pernah ngerasain silang itu kayak gimana gurihnya. Ayo nih saatnya nih teman-teman bertanya agar bisa dapat silang gitu gratis dari Mas Abdul Hamid. Tahu kalau misalnya tertarik, bareng yuk. Wah, itu kan seru banget nanti. Mas, balik lagi nih Mas. Permasalahan dari digitalisasi desa itu sebenarnya ya tadi Mas, update data aja tuh banyak yang belum disempurnakan oleh desa. Kadang data dari desa tersebut itu belum diupdate, harusnya kan diupdate itu selama 5 tahun sekali. Ya. Kadang itu mungkin nggak bisa, sebenarnya ngapain aja sih orang desa gitu loh, kadang nggak diupdate gitu loh, data ada gitu loh Mas. Nah itu loh Mas, ini yang saya ingin mengkampanyekan digitalisasi desa dari Cirebon Technopreneurs itu agar orang desa, khususnya anak muda, itu mengenal potensi desanya masing-masing, mengenal dalam arti itu mengenal di dalam gitu loh Mas. Apa pekerjaannya untuk yang pekerjaan dari jadi dosen siapa aja, yang S1 ada berapa orang, benar kan? Yang tidak lulus sekolah ada berapa orang. Sangat penting gitu loh Mas. Dengan data ini kita bisa melakukan banyak hal. Nah, kami menawarkan program digitalisasi desa ini kepada ya khususnya sama Mas Abdul Hamid sebagai ketua Karang Taruna Kecamatan. Ayo kita bersama-sama untuk mengkampanyekan pentingnya data Mas untuk agar bisa desanya itu menuju desa digital. Itu dari data dulu, perbaiki data dulu. Data dulu yang diperbaiki gitu loh Mas. Nanti bisa kolaborasi dengan Cirebon Technopreneurs. Kami ada programnya gitu loh Mas. Jangan sampai kita kalah dengan desa-desa yang ada di Jawa Tengah. Itu keren banget loh Mas. Itu Ciai Majakun itu datanya masih amburadul gitu loh Mas. Nah gimana tuh Mas mengenai hal ini? Nanti langkah konkret itu semoga bisa jadi programnya Mas Abdul Hamid juga di Karang Tarunanya gitu loh. Itu gimana tuh tanggapannya? Memang tidak bisa dipungkiri bahwa saya juga pernah menjadi perangkat desa ya, bahwa terkait dengan kegiatan desa ini sampai sekarang juga masih istilahnya belum terapi gitu. Walaupun kita berusaha untuk memperbarui data tersebut, karena kembali tadi bahwa kultur di desa itu ketika perjalanan kepala desanya sudah menjelang akhir, kemudian ada demokrasi pemilihan kepala desa, maka yang terjadi data yang ada sudah sedia di kubu lama, kalau diganti kubu yang baru kebanyakannya hilang atau nggak ada gitu. Sehingga kubu yang baru itu mereka kebanyakan itu mulai kembali dari nol mengenai data tersebut. Nah, mengenai data di Kecamatan Jamblang khususnya di desa saya, alhamdulillah gitu, walaupun belum semuanya sempurna tapi semuanya sudah terupdate dan akses gitu, mengenai berapa jumlah warga desa, kemudian yang lulus sekolah SD berapa, yang sekolah SD berapa, yang bekerja berapa, itu semua sudah terdata. Tapi memang perlu penyempurnaan, walaupun masih banyak kekurangan di sini. Kadang ketika saya cek ke desa itu ya tetap aja data tahun kemana gitu diajukan menjadi acuan tahun sekarang gitu. Karena ya itu tadi istilahnya yang namanya data itu bukan hanya di desa kamu saja, hampir semua desa di Kabupaten Cirebon mereka juga banyak kekurangan tentang data tersebut. Nah, barangkali kalau misalkan programnya Cirebon Technopreneurs ini untuk mengkampanyekan sekiranya data desa itu bisa terintegrasi, ya itu merupakan program yang sangat bagus sekali gitu Mbak. Segera dilaksanakan, dan bila perlu saya request juga untuk Kecamatan Jamblang juga untuk request sekiranya bisa diundang ke Kecamatan Jamblang untuk mengajari perangkat desa di sana supaya mereka melakukan teknologi gitu.
Iya, itu sebenarnya menjadi salah satu prioritas program kita juga, Mas, gitu. Karena kita harus memanfaatkan era digital ini dengan baik, gitu loh, ya kan, gitu. Apalagi era Ya. pandemi ini kan orang banyak yang kehilangan pekerjaannya, padahal desanya itu berpotensi, gitu. Tapi dia nggak tahu, gitu loh, Mas. Karena mungkin karena nggak ada informasi, akses internetnya juga dia nggak dapet, kan gitu. Guys, ini 10 menit lagi nih, mau dapat siwang nggak? Bertanya dong. Hai, Siwang, bertanya. Lumayan loh. Bertanya sama Mas Abdul Hamid gitu. Ayo cepetan bertanya ini, bertanya sama Mas Abdul Hamid dapat siwang. Ini ada Mbak Ayu nih, ada Arif Fajri, ada Eka juga. Bertanya dong gitu. Saya gemes deh. Tapi kalau nggak ada pertanyaan, siwangnya buat saya semua ya Mas Abdul Hamid. Nanti kalau ketemu di TPD saya kasih bawaan siwang lah. aku tuh mention di grup, Mas, aku mau dong ininya mau beli siwang, aku mau nyicipin Mas gitu loh. Karena kan sekarang itu kan kita ada gerakan membeli produk temen, ya kan? Jadi saling membeli. Temen punya produk apa, itu kita membeli. Karena siapa tahu teman kita itu yang jualan produk itu lagi butuh uang, kan gitu ya Mas ya, gitu. Jadi gerakan itu sangat baik gitu loh. Gitu. Guys, bertanya dong. Dapat siwang lumayan. Aduh, Mungkin mereka lagi mikir kayak apa nanya gitu. Apa mungkin mereka sudah paham juga. gitu. Nih Mas, aku lanjut lagi nih Mas ya. Ini sebenarnya masih banyak pertanyaan nih Mas. Tadi kan, nah Mas kan awal itu menyebutkan tentang potensi digital di di desa Kecamatan Gamblang itu terkait dengan wisatanya. Ada wisata kota tua gitu, banyak bangunan-bangunan. Itu kayaknya lebih ke Cina ya Mas ya. Kalau lihat rumah tuanya tuh ada khas Cina tuh apa sih yang pojoknya itu kan. Nah, itu sayang sekali gitu kalau misalnya tidak dilestarikan kan gitu kan. Tapi di era digital ini Mas Hamid, itu ada yang namanya itu virtual gitu loh. Jadi wisata itu lewat virtual karena kan untuk wisata-wisata sekarang itu kan semuanya belum dibuka ya Mas ya. Jadi ada nih Mas, misal nih kalau mau ke Desa Jamblang, Mas bisa membuat itu kayak videonya dari mulai awalnya seperti apa gitu loh Mas. Jadi teman-teman yang lain tuh bisa mengakses gitu loh melalui YouTube gitu kan disebar. Coba bikin itu deh Mas gitu loh untuk wilayah Jamblang itu. Jadi nggak harus mengundang masyarakat itu datang ke sana karena kita kan tahu sendiri keadaannya sekarang kan terbatas Mas ya nggak boleh bisa kemana-mana gitu, masih banyak ya tadi semakin meningkat COVID-nya, jadi kan pemerintah juga banyak yang menutup wisata-wisata itu, gitu loh Mas. Nah itu gimana tuh Mas? Jadi berwisata secara virtual, itu tuh belum ada loh Mas di Cirebon. Sekelas Keraton Kesepuhan aja tuh belum ada yang bikin itu loh Mas. Kan gemis kayaknya Mas. Nanti kita bikin deh. Sekitar 2 minggu yang lalu itu kita bikin sebuah video yang di situ menceritakan tentang potensi wisata di Kecamatan Jamblang, dari mulai Desa Jamblang, Sidi Wenangun sampai ke Bakung kita bikin video. Tapi untuk konsep mengenai wisata virtual ini juga merupakan ide yang menarik nih. Dan saya juga tapi saya belum tahu nih konsepnya seperti apa itu, karena ini juga saya baru kepikiran wisata virtual. Nanti gimana cara mereka kalau mau belanja siwang gimana nih kalau virtual nih? Apakah kita kirim atau gimana? Bingung juga gitu. Kalau pengen bisa kolaborasi dengan Cirebon Technopreneurs. Nanti kita akan memberikan latihannya seperti apa, Mas. Itu gitu. Kalau untuk kami, jadi kita siap untuk bagian IT-nya, kita siap untuk digital marketingnya, gitu loh, Mas. Karena di era digital ini nggak semuanya harus bisa, Mas. Kita pakai sistem kolaborasi. Dengan kolaborasi itu kan akhirnya kan kedua belah pihak itu kan masing-masing bisa mewujudkan tujuannya. Mas bisa membuat untuk membuat videonya gitu kan, kita yang bantu kan gitu toh, gitu dengan adanya kolaborasi ini gitu Mas. Tenang aja, nanti kita kasih ini. Saya harap setelah pertemuan virtual ini kita ada pertemuan-pertemuan selanjutnya Mas, kita bisa berkolaborasi khususnya dengan punyanya sendiri gitu. Apa aja yang bisa kita sinergikan ya Mas ya untuk membangun desa menuju desa digital kayak gitu. Karena kalau bukan kita sebagai anak muda siapa lagi kan Mas Abdul Hamid, benar nggak sih? Gitu.
Mas, bentar lagi nih, apa nih closingnya untuk hari ini? Waktunya closingnya gimana? Ya, closingnya itu semoga dengan eh, melalui acara Cirebon Technopreneurship ini, saya sudah menyampaikan beberapa potensi di Kecamatan Jamblang terkait dengan wisata terintegrasi.